di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kita lanjutkan ayat 4-nya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita bandingkan dengan Kisah
imannya mereka, karena saya yakin orang yang sudah mengalami tidak akan tergoncang imannya dengan apa yang mereka sampaikan. Ya, tetapi saya melihat murid saya sendiri, Bapak Saudara, murid saya di dulu yang saya muridkan sampai dia menjadi seorang pemimpin pujian, sampai dia menikah, saya yang memberkati, Bapak Saudara. Dia men-sharekan tentang apa? Bahwa kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan berbahasa roh, karunia berbahasa roh itu adalah karunia yang diberikan kepada orang-orang tertentu, itu perlu sekolah lagi, katanya. Wow, hebat sekali, ya. Saya pikir murid-murid saya tidak akan tergoncang imannya, dan semua like, ya, like semua. Dan ada yang menjawab, saya seorang karismatik, tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan hamba Tuhan. Ternyata orang-orang yang karismatik, orang Pentakosta, orang Bethel, orang yang percaya kepada Roh Kudus, jemaahnya pun tergoncang juga imannya, bimbang dan ragu, Bapak Ibu Saudara. Sekolah mana sih yang paling tinggi? Ya, padahal orangnya masih muda, mungkin sebaya dengan saya atau sebaya dengan Mas Ahmad, tetapi bisa berkata orang itu harus sekolah, perlu sekolah lagi. Wow, hamba-hamba Tuhan zaman-zaman dahulu yang sudah senior, yang sekolah di bawah kaki Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di manakah sekolah yang paling tinggi? Di bawah kaki Tuhan. Memang itu penting sekali, sekolah teologi. Pengalaman apakah yang didapatkan oleh seorang yang masih muda seperti saya aja tidak berani, Bapak Ibu Saudara, untuk menyuruh sekolah orang-orang yang lebih, ya. Jadi karena murid saya sendiri, maka saya tergerak, Bapak Saudara. Jangan sampai kita menjadi bimbang dan ragu, yang mengatakan bahwa bahasa roh itu palsu, bahwa tidak semua boleh berbahasa roh, tidak boleh bersama-sama berbahasa roh. Jadi di sini dikatakan dalam ayat pertama, mari kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, usahakanlah dirimu memperoleh apa? Karunia roh, usahakan. Jadi itu adalah karunia, tetapi kita bisa mengusahakannya untuk mendapatkannya. Dengan bagaimana? Dengan tekun berdoa seperti di Yerusalem. Mereka berkumpul bertekun berdoa dengan haus. Yohanes 7 ayat 37b berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya. Judulnya saya katakan dibangun dengan berbahasa roh. Dan saya katakan kita semua akan dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak dibangun, bagaimana kita mau dipakai oleh Tuhan, Bapak Saudara? Karena kelemahan akan terus datang dalam hidup kita. Ada masalah ini lemah, dikit-dikit lemah. Kalau kita tidak membangun diri kita, bagaimana Tuhan mau menyatakan keajaibannya lewat hidup kita? Ya, jadi oleh karena itu kita bisa memperoleh karunia-karunia roh dengan mengusahakannya, termasuk karunia berbahasa roh, Bapak Saudara. Karunia yang lain masih banyak, karunia hikmat, karunia kesembuhan, karunia bijitan, karunia hikmat dan pengetahuan, karunia membedakan roh, banyak, Bapak Saudara. Jadi siapakah yang bisa berbahasa roh? Siapa, Bapak Saudara? Semua harus yakin ini firman Tuhan, ya. Semua mereka bisa berbahasa roh. Yang kedua, bahasa roh fungsinya untuk apa? Kenapa kita harus berusaha mendapatkannya? Ya. Yang pertama, sebagai bahasa untuk berdoa. Kita buka di dalam 1 Korintus 14 ayat 2. Ayat 2-nya
Jadi kita memang terbatas. Jadi kalau ada orang berkata udah gak tahu mau ngomong apa, gak masalah, bisa juga, ya, karena kita memang terbatas dan lemah, ya. Roma 8 ayat 26 sampai 27 silahkan dibuka. Tadi saya gak kasih ke Koensal, ya. Roma saya akan bacakan aja. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Roh membantu kita, perhatikan. Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita
iman nggak ngerti, saya nggak boleh berbahasa roh terus. Ya. Di sini saya khotbah, Hiramaya Syaka dalam Maya Syaka. Siapa yang ngerti? Kabur, ngomong apa? Dari jam 5:30 sampai 6:30 bahasa roh. Nggak ngerti, nanti pulang. Bu Saleh khotbahnya apa? Nggak tahu. Tiba-tiba udah amin aja, ya kan? Maka saya berbahasa roh, lalu saya menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti. Atau penyembah tadi, menyembah Tuhan, dalam nama Yesus, katakan amin. Kok katakan amin? Amin untuk apa? Orang nggak ngerti cuma. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bapak Saudara? Lalu sebaiknya bagaimana? Perhatikan ayat 15, lalu Saudara. Ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Ya, kalau orang nggak ngerti kita berbahasa roh, lalu apa yang harus kubuat? Aku akan berbahasa roh dengan roh. Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Maka tadi saat kita berdoa atau memuji Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati ibu ingin seketika saya berbahasa roh, ya, bisa juga Roh Kudus mengajar saya untuk mengatakan apa selanjutnya akan mengalir, gitu loh, apa yang dibutuhkan oleh Bu Iin. Maka kita berdoa dengan berbahasa roh, lalu kita berdoa dengan bahasa akal yang dimengerti. Ya, kadang-kadang kita berdoa apa lagi? Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan? Apa yang harus didoakan? Tapi ketika kita berbahasa roh, kita nggak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi Roh Kudus akan berdoa dengan tepat. Kita berbahasa roh dan Tuhan mengerti. Amin. Jadi sangat penting untuk berbahasa roh. Ya, kita akan lebih kaya. Tadinya kita nggak tahu mau ngomong Allah dahsyat Yehova Rafa, Yehova dia penyembuh. Tadi nggak mikir kan mau ngomong ke sana. Tapi kenapa jadi lancar mau ngomong apa? Karena disingkatkan. Jadi sebaiknya pergi bergerak, berbahasa Indonesia, berbahasa roh. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Apa yang harus aku lakukan? Dia katakan, aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Ganti-ganti, gitu ya. Berarti kita bisa pakai, kalau di sini berarti Rasul Paulus bisa pakai kapan aja dong. Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku berarti dia bisa ganti-ganti. Tidak harus, kalau saya zaman dahulu di gereja, zaman dahulu waktu saya masih kecil, ya, gereja lama itu berkata kalau untuk berbahasa roh itu harus benar-benar terjadi lawatan besar dulu. Lawatan besar terjadi, lalu tiba-tiba kita bisa berbahasa roh. Nah ini Rasul Paulus dengan mudahnya dia berbahasa roh. Kenapa? Karena ketika sudah dibaptis dengan Roh Kudus, dia sudah berkata-kata dengan bahasa roh, maka dia sudah bisa pakai itu selanjutnya. Kalau dia mau lidahnya dipakai oleh Tuhan, dia bisa suruh dia juga bisa suruh izinkan untuk dipakai oleh Roh Kudus. Itu ya, Bapak Saudara. Jadi makanya bisa kita gunakan kapan aja, nggak tunggu lawatan besar terjadi. Ya. Yang ketiga, aturan menggunakan karunia dalam ibadah. Sebenarnya ini sebaiknya dibaca ayat per ayat supaya lebih jelas. Tapi karena kalau ayat per ayat nanti terlalu lama, nanti kapan-kapan kita bisa sharing bersama ya. Aturan menggunakan karunia dalam ibadah. Kita perhatikan ayat 26. Ayat 26 ya. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah
Tapi untuk yang 2, 3 ini kan ini adalah aturan dalam ibadah supaya ada bergantian. Kalau semua hanya bahasa roh, gak muncul nanti karunia yang lain. Ya, kalau mau muncul karunia ini, jadi ini aturan. Kalau yang seorang contohnya Pak Teguh mau bernubuat, tapi saya bahasa roh terus gak jadi itu bernubuat, iya kan? Jadi kalau nanti suatu saat kita berdoa pencurahan Roh Kudus, tapi tiba-tiba ada yang berbahasa roh, nggak tahu aturan ini. Saya merasa jemaat di Korintus itu, karena mereka kan gereja mula-mula, belum terlalu terbiasa dengan aturan atau belum tahu. Maka mungkin mereka punya pengalaman juga seperti pengalaman saya. Ketika berbahasa roh semakin dibangun, nggak bisa berhenti Bapak Saudara. Ingin terus, ingin terus. Kalau kita udah mengalami kepenuhan, firman Tuhan berkata apa? Dari hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika kita sudah dibangun, roh kita semakin menyala, maka itu akan terus mengalir, muncul karunia-karunia yang lain. Maka di sini akan terjadi mujizat besar. Kita akan mengalami kuasa yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, kalau tidak ada yang menafsirkan, berdiam. Supaya apa? Yang lain boleh muncul, yang mau menyampaikan kata hikmat. Jadi ini peraturan baiknya kita memperhatikan supaya jangan hanya bahasa roh terus, kita nggak dapat karunia yang lain, gitu. Ya. Dan kalau berdiam, hendaklah dia berkata-kata dengan dirinya sendiri. Jadi contohnya, semua kita berbahasa roh, bila bahasa kata-kata tapi kalau kan kita bisa feeling ya, ini sudah waktunya harus mulai diam karena yang lain udah mulai muncul. Udah ada yang mau berdoa, udah ada yang mau menyampaikan kata-kata nubuat, kata-kata hikmat. Maka kita mulai pelan-pelan. Ira tadi kan kencang, terus tetap membangun diri, masih tetap berbahasa roh, tapi kita berkata-kata kepada diri kita sendiri, jangan terus naik. Paham ya maksud saya ya? Paham ya Bapak Saudara? Nah, jadi jangan lagi kita dibimbang lagi dengan mendengarkan hal-hal yang lain. Waktu saya mendengarkan ini, Bapak Saudara, ada yang menentang bahasa roh, katakan dulu di gereja saya yang bukan gereja loh, di gereja kampung saya pernah di gereja waktu saya merantau, saya masuk di gereja itu, mereka berkata apa? Padahal karismatik juga, berkata kalau bahasa roh itu seperti bahasa setan. Itu sudah zaman dahulu, lalu sekarang kok muncul? Tuhan, kenapa ini masih muncul sekarang? Apakah tidak cukup dengan pengalaman gereja yang dahulu kala? Kenapa sekarang masih muncul lagi? Sekarang, wow, yang saya dapatkan sendiri, sekarang manusia membutuhkan kekuatan yang lebih, Bapak Saudara. Banyak yang lemah hari-hari ini, banyak yang merasakan kelemahan karena kondisi yang semakin sulit, Bapak Saudara. Jadi kalau kita tidak mempergunakan bahasa roh kita untuk membangun diri kita
berbahasa roh, Bapak Saudara, pasti itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi oleh karena itu jangan cium hatinya dan jangan turun semangatnya. Yang lain juga percaya kok gak ada bahasa roh, gak bahasa rohan lah. Orang lain juga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bisa. Saya jadi ingat kesaksian saya, Bapak Saudara, mungkin ingat ketika saya katakan saya mendapatkan penglihatan di dalam doa kalau pelayanan di tempat ini, di kota ini, ya, saya sedang berada di padang pasir. Ingat ya, selalu saya ingat, Bapak Saudara. Ya, lalu saya mengeluh, Tuhan, udah stres duluan. Lihat padang pasir kayak begini, pasirnya berterbangan, udah itu panas terik matahari. Ya, bagaimana saya mau menjalani begitu luas? Lalu Tuhan tunjukkan apa? Mobil seperti L300 itu. L300 yang tidak ada tutupnya. Ya. Kamu naik itu katanya. Lalu saya lihat naik itu dan di dalam sudah ada beberapa orang sedang menutupi kepalanya, menjaga supaya pasir tidak masuk ke mata yang berterbangan karena angin kencang. Ya. Lalu saya masih ngeluh itu. Lah kenapa nggak dikasih tutup Tuhan? Supaya mereka tidak, yang ikut di dalam mobil itu tidak harus tutup kepala, tidak harus kemasukan pasir. Karena mereka juga harus menjaga diri mereka sendiri. Ya. Karena memang di padang pasir ini ya memang banyak masalah-masalah yang akan mengganggu kita dan kepanasan. Dan mobil itu bicara tentang Roh Kudus, Bapak Saudara. Dengan memakai mobil itu, kamu bisa mengelilingi seluruh padang pasir ini dengan cepat. Kalau membayangkan jalan kaki mungkin 5 meter saya udah mulai dehidrasi, kaki mulai pecah-pecah, ya. Tapi dengan mobil itu, Bapak Saudara, akan begitu cepat. Nah sekarang ada orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tidak mempercayai kepenuhan Roh Kudus atau dengan berbahasa roh, tidak mempercayai itu. Dia dipakai luar biasa, kuat, hebat. Tapi seandainya, Bapak Saudara, dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, dia akan hebat dan luar biasa. Karena tidak hanya sebatas itu Tuhan mau pakai. Nah contohnya saya di padang gurun itu, Tuhan udah kasih mobil, lalu saya tetap jalan kaki. Saya orang apa itu? Menurut Bapak Ibu Saudara, ada mobil jalan kaki, orang apa? Di padang pasir, orang apa itu? Aneh, ya. Saya orang aneh. Bisa nggak saya mengelilingi? Bisa, tapi sangat super lama dan akan menderita. Bisa-bisa saya murtad. Udah Tuhan, enggak pelayanan, ya. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus lebih cepat dan lebih aman. Ada penjagaan, ada kekuatan yang super, ya. Oleh karena itu, Bapak Saudara, jangan merasa ya orang lain nggak berbahasa roh, dipakai Tuhan luar biasa. Kalau Anda, Bapak Saudara, dipakai Tuhan saat ini, nggak masalah, nggak ada apa-apa, tanpa Roh Kudus, tanpa bahasa roh, bagus. Tapi apabila kita dibangun oleh Roh Kudus, akan lebih luar biasa dahsyat. Karunia-karunia yang lain akan mengalir, aliran-aliran kehidupan akan mengalir, Bapak Saudara. Ketika kita menyala-nyala, tiba-tiba, ya, tiba-tiba Tony bisa minta, bisa mendoakan orang-orang sembuh. Tiba-tiba ada karunia iman, berkata-kata dengan penuh hikmat. Gereja ini akan dahsyat. Tidak akan ada yang lemah, tidak akan ada yang mundur, tidak ada yang patah semangat, tetapi semua akan saling membangun. Jadi berbahasa roh bisa untuk membangun diri sendiri dan berdoa kepada Allah, dan itu adalah bahasa rahasia dan tidak harus selalu ditafsirkan, Bapak Saudara. Tapi ada waktunya itu ditafsirkan karena harus membangun jemaat yang lain, untuk tujuannya membangun yang lain. Saya berdoa
bisa antusias, minta dipenuhi dengan kuasanya dan kita mengalami kuasanya. Apalagi yang melayani Bapak Saudara, ya, tim musik, tim profetik, wow, ayo, ya, ayo tekun, minta dipenuhi dengan kuasa rohnya. Yang sudah berbahasa roh dipakai, jangan diaturin kayak saya. Bukan kayak saya kan pakai mobilnya, ya. Ada mobil dan dipakai, ya. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkitkan iman kita, ya. Kita bangun diri kita dengan berbahasa roh. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saat kita menerima kuasa, maka kuasa yang dari Allah akan turun atas kita. Kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, pekerjaan Tuhan yang luar biasa, pekerjaan Tuhan yang hebat. Kita akan lihat kalau kita semua mau dibangun oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Jangan ada lagi yang dibangun ragu dan yang belum berbahasa roh, mari tekun. Yang haus, yang datang dengan haus akan menerima. Yang sudah berbahasa roh sering-sering menggunakan, karena itu untuk membangun diri kita sendiri. Ya, jadi kalau diajak, mari kita berdoa dengan berbahasa roh. Bukan saya suruh tirukan saya, tirukan bahasa roh saya, bukan. Tapi ini kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara membangun roh sendiri. Ketika kita semua membangun diri sendiri, Bapak Ibu sendiri akan menyala-nyala dan akan mengalir aliran-aliran kehidupan dalam hati semua jemaat. Lalu terjadilah hendaknya semua mempersembahkan. Ada yang bermazmur, ada yang bernubuat. Lalu kalau lemah-lemah, masa bisa bernubuat? Iya kan? Kita harus bangun, bangkitkan iman kita. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Saudara, mari sungguh-sungguh bertekun di dalam Tuhan. Minta penuhi aku Tuhan dengan kuasa roh, dan jangan ragu-ragu untuk menggunakan bahasa rohnya. Bergunakan sebanyak-banyaknya, karena Rasul Paulus juga berkata apa? Aku bersyukur kepada Tuhan, aku berdoa dengan berkata-kata dengan berbahasa roh lebih daripada kamu. Jadi Rasul Paulus, mungkin gak Rasul Paulus melarang orang berbahasa roh? Ya gak mungkin dong, karena dia sendiri berbahasa roh lebih banyak dari yang lain. Hanya kalau dalam pertemuan jemaat, lebih baik aku menyampaikan 5 kata yang dimengerti untuk membangun, karena saat itu tugasnya untuk membangun jemaat. Lalu kalau saya lihat Pak Wijaya lagi lemah, saya datang kepada Pak Wijaya untuk membangun. Maksud saya berbahasa roh ke Pak Wijaya? Saya mau membangun dia kok, saya hanya membangun diri sendiri, orang Rasul. Amin. Nggak bisa kan? Tapi karena tujuan saya untuk membangun, boleh saya bangun diri saya sendiri dulu. Saya berbahasa roh untuk membangun diri saya, lalu akan mengalir aliran-aliran, ya, kehidupan. Saya bisa dibantu Roh Kudus berdoa untuk Pak Wijaya, dan bahkan bisa mendapatkan karunia mujizat, karunia kesembuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saya undang pemuji maju ke depan. Haleluya. Biarlah gereja kita semakin hari semakin bangkit, melihat segala sesuatu keadaan itu akan melemahkan, tetapi dengan berbahasa roh kita akan dibangunkan. Iman kita akan dibangunkan, jiwa kita akan dibangunkan, roh kita akan dibangunkan, kita akan menyala-nyala, kita akan menerima aliran-aliran yang baru, kita akan semakin dipenuhi dengan karunia-karunia roh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Mari kita menyanyikan pujian yang kelima tadi, waktu yang tepat.
waktu saya di depan itu saya merasakan kuasa Tuhan saat menyanyikan lagu Kami Terima Kuasa-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus. Haleluya. Haleluya. Biar kita siapkan hati kita, hidup kita untuk menerima kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Supaya kita bisa berdiri atas gereja ini, atas kota ini, atas keluarga kita, atas bangsa ini. Tidak ada yang mustahil kalau Roh Kudus sudah memenuhi kita semua. Amin. Apa yang kita doakan lebih dari itu Tuhan akan jawab. Karena kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Amin.
bisa membangun orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus terus berkarya di dalam setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar urapanmu mengalir, urapanmu mengalir, urapanmu mengalir, urapanmu mengalir, kuasa mengalir atas kami, sehingga setiap kelemahan yang ada pada kami dilenyapkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Biar kami boleh memberikan hidup kami untuk dikuasai oleh Roh Kudus, untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Berkati seluruh jemaat Tuhan, supaya semua punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, punya pengalaman dibaptis oleh Roh Kudus, punya pengalaman mengalami kepenuhan akan Roh Kudus, punya pengalaman mengalami aliran-aliran kehidupan mengalir di dalam hatinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berkarya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Semua diberkati firman Tuhan malam hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah menonton firman Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Ibadah sekolah minggu jam 9 pagi di tempat ini, dan ibadah raya umum jam 5 sore seperti biasa. Kami harapkan Tuhan berbicara boleh senantiasa datang ke tempat ini bersama-sama memuji bantuan tempat ini meningkat Tuhan. Demikian saja pengumuman yang boleh kami sampaikan. Kemudian pengumuman tambahan mengingatkan kembali bahwa seperti yang sudah disampaikan minggu kemarin, untuk mulai menabung persiapan Natal luar kota dimulai bulan Juni, ya mulai hari ini berarti ya. Mulai hari ini silakan menghubungi nanti saudara-saudari Ibu Natalia. Demikian pengumuman yang boleh kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Doa penutup dan doa berkat kami silakan kepada Ibu.
berjalan yang tepat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati seluruh umatmu yang ada di tempat ini. Apa yang mereka serukan di hadapanmu, apa yang mereka doakan di hadapanmu, apa yang mereka harapkan di hadapanmu ya Bapa. Engkau yang adalah Tuhan sebagai penjawab doa di dalam nama Tuhan Yesus. Menyatakan keajaibanmu, menyatakan kedahsyatanmu dalam kehidupan umatmu di tempat ini. Berkati pekerjaan mereka sepanjang minggu ini. Cukupkan segala kebutuhan mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Demikian juga dengan saudara kekasih kami yang tidak bisa beribadah bersama kami di tempat ini. Lawat hidup mereka dengan tangan kasih-Mu. Jamah hidup mereka, pulihkan keadaan mereka, tuntun mereka ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak yang sudah melayani hari ini, perbaharui kekuatan kami supaya semakin hari kami semakin mengerti, memahami apa yang harus kami kerjakan untuk Tuhan dalam nama Yesus, dalam pengurapan Tuhan, biar kami boleh melayani dan menyenangkan hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan kita. Kita akan terima berkat dari Bapa kita, sumber segala berkat. Haleluya. Tuhan yang menolong kami ke tempat ini, Tuhan juga yang akan menyertai umat-Mu pulang ke tempat mereka masing-masing dengan penyertaan-Mu yang sempurna, dengan membawa sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Diurapinya Engkau dengan urapan yang baru, diajarinya Engkau, dibimbingnya Engkau dengan kuasa Roh Kudus, dimahkotainya Engkau dengan mahkota kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dicurahkannya kuasanya atasmu, dinyatakannya kebesarannya di dalam hatimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus diberkatinya apa yang sedang Engkau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk. Kita akan berdoa untuk persembahan. Kayak kita sasar jemaat Tuhan untuk boleh menjalankan di kantong persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami malam hari ini Bapak, dan kami sangat diberkati dan dipulihkan oleh kuasa dari pujian penyembahan dari sebelah firman-Mu yang telah Engkau sampaikan untuk kami. Dan tiba saatnya Tuhan untuk kami berikan persembahan. Tuhan, kuduskan sucikan rupiah-rupiah yang Tuhan yang kami berikan Tuhan, biarlah benar-benar apa yang kami persembahkan Tuhan boleh berguna bagi perlibatan surga di muka bumi ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberi Bapa, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Dan juga setiap kami Bapa, kami percaya berkat Tuhan senantiasa mengalir tercurah atas seluruh hidup umat-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberikan persembahan Tuhan dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan ada yang banyak menyenangkan ibadah kami Tuhan. Sempurnakanlah setiap doa kami ini Bapa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.